Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Satriaji, NIM 2218030. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya, eh, tugas pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode SPK. Nah, sini yang ingin saya jelaskan untuk pertama kali codingan editnya ya. Nah, di codingan editnya ini saya menggunakan session start untuk mengawali program supaya program dapat mengakses database di file PHP-nya. Setelah itu, ini berisi div class kontennya untuk mengisi seperti tulisan-tulisan atau label-label dan lain sebagainya. Di sini ada untuk div class group form group untuk nama karyawan, tanggal, bulan, tahun lahir, dan ini untuk foto dan skill dari karyawan tersebut. Nah, yang di sini untuk pengalaman dan yang terakhir adalah button simpan. Lanjut ke kriteria. Nah, untuk yang di kriteria ini hampir sama menggunakan session start. Setelah itu di form di bagian atas ada tulisan form kriteria, lalu ada nama kriteria, bobot, dan tipenya. Nah, ini untuk TPA-nya. Nah, untuk TPA-nya ini sama juga, cuma di perbedaannya ada di sini. Nah, TPA ini digunakan untuk menyeleksi dari kriteria karyawan tersebut agar bisa mengeluarkan hasil yang akhirnya bisa disimpan ke database. Seperti ini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang input karyawannya. Nah, di input karyawan ini diawali dengan session start. Setelah itu ada div class kontennya yang berisi form karyawan, form untuk nama, tanggal, dan foto, skill, pengalaman, dan simpan. Nah, yang kedua ada kriteria. Nah, di kriteria ini cuma ada nama kriteria, bobot. Nah, untuk di bobot ini menggunakan sintaks PHP untuk melakukan penghitungannya. Nah, setelah itu ada ini label tipenya ini untuk cost sama benefit dari si kriteria karyawan tersebut. Setelah itu ada button simpan. Nah, yang terakhir ada TPA. Nah, di TPA ini ada eh, div class kontennya dan untuk nama calon karyawan dan juga ada form group call min md min 2 ini. Nah, fungsinya sendiri untuk menyeleksi dari eh, kriteria kriteria karyawannya. Nah, setelah itu ada button simpan juga. Untuk selanjutnya ada report.php. Nah, gunanya untuk mereport hasil dari input input datanya. Nah, jadi server name-nya menggunakan localhost, username-nya root, passwordnya kita kosongin. Nah, db name ini adalah sintaks yang mengarahkan ke database-nya supaya data yang diupload tersebut bisa terkirim. Nah, di sini dimasukkan db karyawan database saya. Nah, setelah itu buat username, password sama db name-nya. Di sini ada select ID, name, description from items. Nah, ini ada if resultnya. Jadi yang ditampilkan adalah ID, nama, deskripsi, dan eh, sebenarnya bukan deskripsi dan kriteria dari anunya tersebut hasilnya. Nah, selanjutnya ada delete. Nah, untuk delete ini fungsinya hanya untuk menghapus data yang telah masuk. Nah, sama juga awalannya, tetapi berbeda di sini. Jadi kita menggunakan ini program delete from items where ID. Nah, jadi kita menghapusnya itu dari ID-nya. Jika ID-nya sudah terhapus, maka yang lainnya terhapus juga menggunakan primary key-nya.
Nah, jika tidak ada, maka ID tidak ditemukan. Jadi, ketika kita salah memasukkan ID, maka akan muncul kata-kata ID tidak ditemukan. Jadi, program yang saya jelaskan selanjutnya adalah index.php. Nah, di index.php ini ada yang isinya cuma tulisan dashboard dan selamat datang. Jadi ketika kita sudah login, maka secara tidak langsung file login.php ini akan mengarahkan ke indeks, lalu akan menampilkan dashboard dan selamat datang. Nah, untuk loginnya sendiri ada ini please login to enter dan enter username dan passwordnya. Jika sudah benar, maka akan lanjut ke indeks. Setelah itu kita cari calon karyawannya. Nah, mungkin nah selain itu ada juga proses .spk ini. Nah, fungsinya sendiri ini memproses hasil dari input supaya bisa ditampilkan ke report. Nah, proses underscore spk.php ini secara tidak langsung berhubungan dengan input. Karena setelah kita memasukkan data dari input akan mengalir ke proses SPK ini. Setelah itu baru ditampilkan ke report. Nah, jadi eh, setelah di report itu maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan tabel tersebut isinya akan menyesuaikan dengan apa yang kita isi di database kita yang di awal. Selain itu ada footer dan header. Nah, fungsinya footer ini ya ini untuk awalannya. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.